Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailatul Nurjana dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 241001007. Di sini saya akan menjawab soal pada buku Aswaja 1 pada bab 2, yaitu Mafahim Ahlus Sunnah wal Jamaah pada nomor 1, yaitu jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapatkan predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Jawabannya yaitu karena berbagai alasan yang terkaitan dengan ilmu pengetahuan akidah dan prinsip dasar yang mereka ajarkan, serta kesesuaian mereka dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikut alasan mengapa aliran ini dianggap aliran yang selamat. Kesesuaian dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah dan Maturidiyah merupakan dua aliran utama dalam akidah Islam yang berpegang pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Keduanya secara konsisten mengikuti prinsip-prinsip yang sahih berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta menghormati ijma' para sahabat dan ulama salaf. Kedua aliran ini menekankan pentingnya iman yang benar, yaitu iman yang selaras dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan diterima secara turun-temurun melalui para ulama dan ahli tafsir yang diakui. Toleransi dan moderat dalam berpikir. Asy'ariyah dan Maturidiyah menggunakan pendekatan yang moderat dalam memahami ajaran teologi Islam, menghindari sikap ekstrim dalam akidah dan ijtihad. Mereka mengutamakan penggunaan akal sehat dalam memahami prinsip keyakinan agama, namun tetap setia pada wahyu dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi sebagai pendiri aliran ini memberikan dasar-dasar ajaran yang jelas dan terstruktur mengenai teologi, hukum, dan prinsip-prinsip Islam yang rasional dan moderat. Kesimpulan, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah dianggap layak mendapatkan predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat karena keduanya mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, memegang prinsip tauhid yang murni dan tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kedua aliran ini memadukan pemahaman wahyu dengan akal secara hati-hati dan moderat, serta menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam. Mereka menghindari ekstremisme dan menyarankan pendekatan yang berimbang dan sesuai dengan ajaran Islam yang sahih. Sekian jawaban dari saya untuk soal nomor 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara para ulama terkemuka saat itu adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau berdua dalam hal ini tidak menciptakan pemikiran-pemikiran baru dan tidak mendirikan suatu mazhab baru. Sesungguhnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah orang yang mempertegas manhaj para ulama salaf dan memperjuangkan terhadap apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW. Beliau berdua banyak menyampaikan hujah dan dalil dalam membela akidah Islam, sehingga banyak ulama dan umat Islam yang mengikuti cara berhujah dan berfikir Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang kemudian disebut dengan kelompok Maturidiyah, dan yang mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari disebut Asy'ariyah, sehingga sebutan tersebut menjadi masyhur bagi kalangan umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Hal ini sebagaimana pendapat Imam Az-Zabidi dalam kitab Ithafu Sadatil Muttaqin, idza utliqa ahlus sunnati fal muradu bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila disebut nama Ahlus Sunnah secara umum, maka maksudnya adalah Asy'ariyah, para pengikut faham Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Maturidiyah, para pengikut faham Abu Mansur Al-Maturidi. Banyaknya umat Islam yang menyandarkan diri pada Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menjadi suatu tanda bahwa beliau berdua merupakan sosok terpercaya yang memegang teguh manhaj salaf yang telah diakui kebenarannya. Di masa selanjutnya, para murid-murid beliau dan ulama pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari serta Imam Abu Mansur Al-Maturidi banyak menulis ratusan jilid kitab dan buku-buku untuk membantah terhadap akidah-akidah yang menyimpang.
Dari sejak saat itulah, Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi representasi akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah menjadi sangat kokoh, dan tidak ada lagi aliran-aliran yang menyimpang, kecuali hanya sebagian kecil dari Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, dan Mujasimah. Dalam hal keyakinan, Asy'ariyah maupun Maturidiyah memiliki keyakinan yang sama, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ia adalah Zat yang wujud, dan adanya Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak menempati ruang dan tidak pula terikat oleh waktu. Allah Maha Suci dari segala sesuatu yang ada pada makhluk, semisal duduk, memiliki tempat untuk berdiam, memiliki anggota tubuh, dan lain sebagainya. Karena tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Bagi umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah sangat penting mengenal Imam Abu Mansur al-Maturidi dan Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Karena dari beliau berdualah faham Islam Ahlussunnah wal Jamaah diajarkan dan terus diajarkan dari generasi ke generasi hingga masuk ke Nusantara. Berikut adalah biografi singkat Imam Abu Mansur al-Maturidi dan Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Imam al-Maturidi bernama lengkap Muhammad bin Mahmud al-Hanafi al-Maturidi as-Samarqandi, atau dijuluki juga dengan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam manuskrip kitab At-Tauhid karya Abu Mansur al-Maturidi tertulis bahwa Abu Mansur merupakan keturunan dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansori, seorang tokoh sahabat Nabi Muhammad SAW yang rumahnya menjadi tempat pertama Nabi menetap di kota Madinah ketika hijrah dari kota Mekkah. Beliau dilahirkan di desa Maturid, sebuah desa di daerah Samarkand, salah satu kota besar di Asia Tengah yang sekarang termasuk bagian dari negara Uzbekistan. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Dr. Muhammad Ayub menyatakan Imam Abu Mansur al-Maturidi lahir sekitar tahun 238 Hijriah berdasarkan keterangan bahwa beliau pernah berguru pada Syekh Muhammad Ibn Muqatil Ar-Razi yang wafat pada tahun 248 Hijriah. Atas asumsi tersebut, berarti Imam Abu Mansur al-Maturidi lahir pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil, salah seorang khalifah dinasti Abbasiyah pada abad ketiga Hijriah. Di antara ulama besar yang sezaman dan berasal dari satu daerah dengan beliau adalah Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari dan Imam Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi. Pada abad ketiga dan keempat Hijriah, saat dimana Imam Abu Mansur al-Maturidi hidup, kondisi politik dalam dunia Islam yang berpusat di kota Baghdad tengah mengalami desintegrasi, terutama sejak masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Hal ini kemudian mengakibatkan lahirnya dinasti-dinasti kecil di wilayah kekuasaan Abbasiyah, termasuk Asia Tengah, juga tidak terlepas dari kondisi ini. Pada awal abad ketiga Hijriah, di Khurasan berdiri dinasti Tahiriyah. Setelah itu digantikan oleh dinasti Samaniyah yang berpusat di Bukhara. Kekuasaannya meliputi Khurasan dan Transosiana. Pada waktu itu, kondisi politik di wilayah kekuasaan Samaniyah cukup stabil dan kebebasan berpikir cukup terjamin, sehingga sangat kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Samarkand dan Bukhara merupakan pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam yang terpenting pada waktu itu. Penduduk yang berdiam di Asia Tengah terdiri dari orang-orang Iran, Turki, dan Arab. Mayoritas Muslim mengikuti mazhab Hanafi, di samping juga ada beberapa pengikut mazhab Syafi'i. Di daerah Khurasan terdapat aliran Khawarij, tepatnya di Sajistan, dan Mu'tazilah di Naisabur. Selain itu, juga terdapat aliran Syiah Qaromitah yang juga dikenal dengan nama Al-Ta'miliyah dan Al-Mulhidah. Tokohnya yang terkemuka adalah Ahmad An-Nashabi yang sangat keras menentang para ulama salaf. Samarkand merupakan tempat diskusi para ulama fikih, usul fikih, muhaddisin, dan mutakalimin dari berbagai aliran mazhab. Di samping agama Islam, di daerah ini juga terdapat orang-orang Kristen, Yahudi, dan Majusi yang memang telah ada sebelum datangnya Islam ke wilayah Asia Tengah. Di bawah kondisi seperti itulah, Imam Abu Mansur al-Maturidi tumbuh dan menghabiskan sebagian besar dari hidupnya. Karena lahir di tengah-tengah keluarga yang mencintai ilmu, sejak kecil, Imam Abu Mansur al-Maturidi telah dibimbing dengan ilmu agama. Setelah dewasa, beliau berguru kepada Syekh Abu Nasr Ahmad bin Abbas bin Husain al-Iyadi al-Ansori al-Faqih as-Samarqandi. Kemudian, belajar ilmu fikih madhab Hanafi kepada Syekh Abu Bakar Ahmad al-Jawazjani bin Ishaq, Syekh Nasr ibnu Yahya al-Baqi, dan Syekh Muhammad al-Muqatil ar-Razi. Dikisahkan, Syekh Abu Nasr Ahmad al-Iyad, salah satu guru Imam al-Maturidi, tidak pernah memulai berbicara di majelisnya sebelum Imam Abu Mansur al-Maturidi hadir. Dan ketika Syekh Abu Nasr Ahmad al-Iyad melihat Imam Abu Mansur al-Maturidi datang dari kejauhan,
Maka beliau akan menyambut murid terkasihnya ini dengan lantunan ayat, "Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki." Para guru dari Imam Abu Mansur Al-Maturidi mempunyai sanad keilmuan yang nyambung dengan Imam Abu Hanifah. Hal ini karena Syekh Abu Nasr Al-Iyad dan Abu Bakar Al-Jawazjani adalah murid dari Syekh Sulaiman Musa bin Sulaiman Al-Jawazjani yang merupakan murid dari Al-Qadi Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari dan Abu Abdillah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang mana keduanya adalah murid terbaik dari Imam Abu Hanifah. Begitu juga dengan Syekh Nasr Ibnu Yahya Al-Baqi dan Syekh Muhammad Ibnu Al-Muqatil Ar-Razi. Beliau berdua masih terhitung murid dari Al-Imam Abi Muti Al-Hakam bin Abdillah Al-Baqi dan Abu Muqatil Hafiz bin Salim As-Samarqandi yang merupakan murid Imam Abu Hanifah. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengikuti mazhab Hanafi. Begitu juga dengan pemikiran keilmuannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Imam Abu Hanifah. Berbeda dengan keempat gurunya tersebut yang lebih dikenal dengan seorang faqih atau seorang ahli fikih, Imam Abu Mansur Al-Maturidi lebih banyak mengkaji tentang ilmu kalam atau teologi. Hal ini beliau lakukan karena mengingat pada waktu itu di daerahnya terjadi pergolakan hebat tentang ilmu kalam atau teologi, yaitu sering terjadi perdebatan-perdebatan sengit pada forum-forum ilmiah. Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa hasil karya Imam Abu Mansur Al-Maturidi serta situasi dan kondisi masyarakat pada masanya, maka dapat dikemukakan faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya pemikiran teologinya yang pada perkembangan berikutnya melahirkan aliran Maturidiyah. Pertama, ketidakpuasan terhadap konsep teologi Mu'tazilah yang terlalu berlebihan dalam memberikan otoritas pada akal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karyanya yang secara eksplisit menggambarkan penolakan terhadap Mu'tazilah, seperti Kitab Rad Awa'il Al-Adillah li Al-Ka'bi, Kitab Rad Tahdib Al-Jadal li Al-Ka'bi, dan Kitab Bayan Waham Al-Mu'tazilah. Dan pada saat yang sama, Imam Abu Mansur Al-Maturidi juga tidak puas atas konsep teologi ulama salaf yang mengabaikan penggunaan akal. Kedua, kekhawatiran atas meluasnya ajaran Syiah, terutama aliran Qaromitoh yang dengan keras menentang ulama-ulama salaf. Khusus di wilayah Asia Tengah, aliran ini banyak dipengaruhi oleh paham Mazdakisme, yaitu sebuah aliran komunis yang dicetuskan oleh Mazdak bin Bambad, seorang reformis militan pada masa kekuasaan Sasaniyah. Ajaran aliran ini terkait dengan Manikeisme, yaitu sebuah ajaran yang merupakan pencampuran ajaran Kristen, Zoroaster, dan ajaran-ajaran Buddha. Kitab Ar-Rad ala Qaromitoh yang ditulis oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi merupakan bentuk kekhawatirannya atas pengaruh ajaran ini pada masyarakat. Terdorong oleh kedua faktor tersebut, Imam Abu Mansur Al-Maturidi kemudian bangkit mengembangkan metode sintesis dalil nakli dan dalil akli